Pemirsa, kredit perbankan diperkirakan tumbuh 2% di tahun 2021. Likuiditas neto di pasar uang antar bank semester kedua tahun 2020 rata-rata berada di kisaran 230 triliun rupiah per hari atau naik hampir 2 kali lipat dibandingkan rata tahun 2019. Ekonom Adrian Panggabean mengatakan kepemilikan bank pada obligasi pemerintah yang naik sekitar 630 triliun rupiah sejak akhir Januari hingga akhir Desember 2020 adalah konfirmasi dari sangat banyaknya likuiditas di sektor perbankan. Kedua indikator tersebut sebetulnya menggambarkan kemampuan sektor perbankan dalam menyalurkan kredit. Namun akibat lemahnya permintaan kredit akibat kontraksi ekonomi, upaya bank dalam menjaga kualitas asetnya di tengah sangat besarnya skala restrukturisasi pinjaman, serta dinamika ekonomi yang berkali-kali tertahan oleh kebijakan PSBB, menyebabkan pertumbuhan kredit perbankan akan tetap rendah di 2021. Angka NPL gross diperkirakan masih akan berada di kisaran 3,3%, sedangkan tingkat kecukupan modal perbankan diperkirakan masih berada di kisaran angka 24%. Tidak hanya itu, ia pun melihat potensi risiko sosioekonomi di tahun 2021. Indikator sosioekonomi berpotensi mengalami pemburukan lebih lanjut sejalan dengan masih rendahnya kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap tahunnya sebagai implikasi dari bentuk piramida penduduk Indonesia, ada sekitar 2,7 juta orang yang masuk ke angkatan kerja. Dari berbagai survei kecil yang dilakukan oleh institusi-institusi non-pemerintah, terdapat indikasi kuat bahwa telah terjadi penurunan dalam rata pendapatan rumah tangga. Ini artinya tingkat kemiskinan memang berpotensi naik. Muara dari kesemua dinamika ini adalah pada potensi kenaikan tekanan sosial yang membutuhkan solusi kebijakan sosial secara mendesak dan komprehensif. Suardika, BSS Bali melaporkan.